visual itu cukup efektif, itu relatif efektif dibandingkan dengan kita hanya sekedar membaca buku seperti itu ya. Itu visual memang, tetapi visual dalam bentuk video ini akan lebih besar jejak memorinya. Kemudian berikutnya video emphasize digital literasi. Bapak Ibu, digital literasi digital adalah suatu skill abad 21 yang menjadi requirement atau kebutuhan atau dituntut di dalam banyak sekali pekerjaan dewasa ini. Kalau kita buta teknologi, buta digital, teknologi digital itu akan membuat kita kalah berkompetisi dalam memperoleh pekerjaan. Jadi kalau anak-anak kita bekali dengan literasi digital sejak dini, maka ini menjadi suatu investasi yang sangat baik buat anak-anak kita, generasi selanjutnya. Kemudian remote teaching opportunities expand exponentially, ya itu sangat jelas, terutama ketika COVID-19 menyerang dunia ini sehingga menjadi pandemi, maka mau tidak mau, khususnya kita yang pendidik, bukan hanya pendidik sih sebetulnya kalau saya amati, bahkan mereka yang tidak di dunia pendidikan pun dituntut untuk terus produktif, dan supaya bisa terus produktif, kita semuanya melakukan segala sesuatunya secara remote, kebanyakan seperti itu ya, working from home, WFH. And then there are a variety of ways teachers can use classroom videos. Video-video yang dibuat itu kita bisa gunakan untuk berbagai purpose atau tujuan tertentu di dalam materi pengajaran kita. Kita bisa pakai sebagai alat untuk apersepsi, kita bisa kita gunakan untuk alat untuk menyampaikan inti materinya, atau mungkin menyampaikan kesimpulan atau memberikan penugasan buat anak-anak didik kita. Itu ya, bervariasi. Kemudian visual ini juga merupakan yang menstimulasi Bapak Ibu sesuatu yang beken, sesuatu yang lagi hot sekarang. Apakah yang lagi hot sekarang? HOTS, higher order thinking skill. Nah, jadi higher order learning itu juga distimulasi atau dirangsang melalui visual stimulation ini. And kemudian 5 lagi Bapak Ibu, the variety of videos available. Sekarang begitu banyak video tersedia, tinggal bagaimana caranya kita memilih. Tentu saja dalam praktiknya nanti kita harus sebagai pendidik yang mendidik, guru-guru atau dosen atau mahasiswa calon pendidik, kita perlu untuk video yang bervariasi yang begitu banyak berlimpah di dunia maya ini, kita pilih yang mana yang tepat digunakan oleh naradidik kita. Jangan lupa juga bahwa kita perlu berhati-hati ketika kita menggunakan video yang begitu banyak, karena kita juga kita harus bertanggung jawab dalam penggunaannya berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, gitu kan ya Bapak Ibu ya. Siapa tahu kita mengunggah sesuatu di YouTube misalnya, lalu kemudian kita di flag, ditandai karena kita ini berkaitan dengan hak kita, seperti itu. Okay, and then teachers become facilitators. Ini juga menarik Bapak Ibu. Kenapa video? Kenapa video? Karena dengan menggunakan video, kita akan mengizinkan naradidik kita untuk mereka melakukan proses belajar mandiri. Mereka akan mengamati video tersebut, menonton, menyaksikan, lalu kemudian mereka belajar sendiri, dan kita tidak menjadi guru yang melakukan tugas secara ortodoks atau tradisional menyampaikan materi seperti itu, tapi kita bisa menanggalkan jubah guru itu dan mengenakan jubah fasilitator. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Sehingga anak-anak akan secara relatif mandiri melakukan proses belajar mereka, dan kita memfasilitasi mereka anak didik kita itu, sehingga mereka belajar dan berjalan di jalur yang tetap terjaga. Oke, kita menjadi fasilitator. Kemudian video hosting is a growing industry, karena memang bahkan cukup banyak juga ada sejumlah warga dunia ini yang kemudian mendapatkan sumber kehidupan atau nafkahnya dari membuat video seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu guru atau pendidik atau kita semua bisa melakukan itu, juga mungkin kita juga akan memakan kue dari industri tersebut. Kalau mengenal nama-nama yang besar seperti Atta Halilintar, Ria Ricis, itu kan itu dari situ tuh, dari video Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian.
And videos can be used to accommodate shorter attention spans. Bapak Ibu, beberapa sumber mengatakan bahwa kita nggak bisa menggunakan video terlalu lama untuk menyampaikan materi pengajaran, materi pembelajaran. 30 menit itu sudah terlalu lama. Beberapa sumber mengatakan ya yang optimal kemampuan attention span, ya, rentang dari atensi dari siswa itu hanya 7-15 menit. Lebih dari situ itu hanya merupakan buang-buang waktu saja. Nah, kalau kita pakai video, kita bisa ciptakan sesuatu yang menarik, yang membuat anak-anak didik kita terpana. Wah, keren ya, gitu ya. Lalu kemudian mereka dalam tanda kutip lupa waktu. Kalaupun videonya kepanjangan, atau kita bisa pause videonya, kita bisa hentikan di tengah-tengah, lalu kemudian anak-anak ayo kita diskusi yuk. Lalu kita ajak mereka berdiskusi, diskusi. Selesai diskusi, itu mereka terus melakukan pembelajaran, lalu kemudian dilanjutkan videonya. Dan di saat itu mereka juga tetap siap untuk berkonsentrasi pada video tersebut. Oke, jadi kita bisa potong-potong supaya bisa mengakomodasi mereka, individu-individu naradidik kita yang memiliki attention span-nya pendek. Seperti itu. And then last but not least, videos are excellent marketing tools. Ini nggak akan saya bahas, ya. Itulah 10 alasan kenapa video for education itu baik. So, ternyata video itu luar biasa manfaatnya bagi keberhasilan kita dalam didik siswa, ya. Dan salah satu bentuk video yang tersedia yang menarik, unyu-unyu, bagus, dan mampu memuat konten materi yang perlu diajarkan, customized sesuai kebutuhan kita, adalah video animasi. Dan salah satu aplikasi keren yang membuat kita tampak keren karena bisa membuat video keren itu adalah Plotagon, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kita sekarang mau ngobrol soal Plotagon. Nah, kemarin dan beberapa hari menjelang kegiatan ini saya melakukan uji coba bagaimana saya bisa membagikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara secara efektif, tidak terganggu oleh kondisi jaringan lah, tidak terganggu oleh kendala-kendala yang mungkin terjadi karena saya mencoba dan ada beberapa hal yang tidak bisa saya lakukan kalau saya menunjukkan layar gawai saya langsung kepada Bapak Ibu berkaitan dengan audionya yang tidak tersampaikan. Maka untuk sekarang awal saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dalam bentuk tangkap layar ya Bapak Ibu ya, dalam bentuk tangkap layar nanti. Setelah ini saya akan memohon izin dari Bapak Lovandri untuk saya ikut dalam Zoom meeting ini menggunakan handphone saya dan menunjukkan 1-2 hal lainnya yang yang perlu juga kita kuasai. Kalau Bapak Ibu sudah punya aplikasi Plotagonnya, monggo disiapkan, monggo dibuka, moga-moga sudah sign up, sudah login dan sebagainya. Bapak Ibu ya, kita mulai. Hai Bapak Ibu yang luar biasa, perkenalkan, nama saya Roberto. Senang bisa bertemu dengan para pendidik hebat dalam kesempatan ini. Izinkan saya untuk berbagi dengan Bapak dan Ibu sekalian tentang sebuah aplikasi yang sangat menarik yang bisa memperkaya materi pengajaran kita. Materi yang bisa dibuat dan dinikmati kapan saja dan di mana saja. Di dalam ruangan atau di luar ruangan, udara dingin ataupun panas, di saat damai maupun galau. Dengan tidak bermaksud menggurui, izinkan saya berbagi dengan Bapak dan Ibu hebat hari ini. Berbagi tentang Plotagon. Semoga apa yang akan kita pelajari bersama kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, Plotagon itu software Plotagon ini, perangkat lunak Plotagon ini itu bisa diinstal lalu bisa digunakan baik di PC atau laptop maupun di mobile phone, di handphone Bapak Ibu.
saya tunjukkan dulu yang di PC atau laptop ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk mendapatkan aplikasi Plotagon ini, kita pergi ke www.plotagon.com gitu ya. Kalau di handphone agak gampang, pergi ke apa namanya? Google Play ya namanya ya, Google Play. Nah, kalau kita ke www.plotagon.com, kita akan sampai ke halaman ini, ke window yang ini. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa Plotagon itu ada yang buat Windows, nggak ada yang buat apa namanya Mac ya, nggak ada yang buat Mac, jadi hanya Windows aja. Lalu kemudian untuk mobile ya, ada untuk Android, ada untuk iOS. Berarti untuk Android itu ya mereknya banyak, kalau iOS itu ya itu Apple ya. Nah, untuk yang Windows itu kita akan lihat satu-satu ya, Bapak Ibu. Ini yang Windows dulu, Bapak Ibu. Ini saya sempat menginstalnya juga. Nah, ceritanya kalau kita klik yang Windows tadi, maka dia akan mengunduh. Ini chatnya nanti bergerak sampai 100. Ini cuma tangkap layar aja, Bapak Ibu ya. Unduh. Dan begitu sudah diunduh, kemudian kita harus sign up atau sign in. Kalau kita sudah punya akunnya, pasti kita tinggal sign in. Kalau belum, kita harus sign up. Sign in ada 3 opsi, memasukkan email dan password, diketikkan atau menggunakan Google account atau Microsoft account. Kemudian kalau belum punya akun, kita sign up. Nah, sign up pun ada 3 alternatif. 1, sign up menggunakan Google. 2, sign up menggunakan Microsoft, atau kita ketikkan di sini nama lengkap, email, password, sign up dengan email. Seperti itu Bapak Ibu, 3 alternatif untuk sign up. Ceritanya kita udah punya Plotagon di PC. Ini sekarang cerita di PC ya, atau di laptop. Nah, begitu udah kita sign up, udah login, kita akan masuk ke halaman ini Bapak Ibu. Kita akan masuk ke halaman ini. Ini adalah halaman yang akan terbuka pertama kali, di mana di sini ada 2 tombol, yaitu create video, buat video, atau import project, mengimport project. Jadi file video yang sudah dibuat dengan Plotagon sebelumnya disimpan, lalu kemudian diimport ke sini. Kalau Bapak Ibu lihat ke bawah ya, there are 30 days left in your free trial. Jadi memang untuk yang laptop ini Bapak Ibu, saya unduh, dan saya bisa menggunakannya 30 hari tanpa membayar. Setelah 30 hari kita tahu apa yang akan terjadi ya. Nah, begitu selesai login, kita akan dapat notifikasi dari internet, akan muncul di sini dari plotagon.com, sukses bla bla bla, klik the subscribe, kita diminta subscribe, dan supaya nggak ada watermark harus bla bla bla. Oke. Nah, ini kabar yang nggak begitu asik buat saya sih, nggak tahu buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tapi kalau yang di PC, yang di laptop itu untuk subscription plan-nya itu harganya lumayan ya Bapak Ibu ya, harganya lumayan. Bayangkan yang bisnis itu $36,75 Amerika per bulan. Oh ya, kita akademik, kita pakai akademik misalnya. Kalau pakai akademik $2,25 per bulan ya, ditagihnya per tahun. Ini sekedar gambaran saja tentang apakah Plotagon yang di PC atau yang di laptop itu mahal atau murah, dan itu akan relatif ya buat kita semua. Nah, kemudian kalau yang di PC atau yang laptop itu begitu masuk masa 30 hari trial, maka untuk setiap adegan yang kita buat itu kan ada yang namanya scene Bapak Ibu, ada yang namanya scene ya, ada yang namanya latar scene ini. Nah, untuk yang masa 30 hari trial itu semua scene dibuka Bapak Ibu, semua scene dibuka. Jadi kita bisa pakai scene yang mana aja, bebas, semuanya dibuka. Silakan pakai. Karena kalau nantinya enggak seperti itu ya, tergantung paket apa yang kita ambil. Sekali lagi, di trial semua scene dibuka, termasuk di trial semua karakter aktor-aktor, aktris-aktris yang mau kita masukkan ke dalam Plotagon itu dibuka oleh si Plotagonnya. Mau pakai yang mana aja silakan, laki-laki, perempuan, manusia modern, manusia purba, itu dipersilakan, dibuka ya. Nah, selesai itu biasanya akan masuk ke window tempat kita membuat video seperti ini. Ini untuk bikin plotnya, untuk milih scene-nya dan sebagainya. Saya tidak akan berbicara panjang tentang
yang di PC dan yang di laptop ya Bapak Ibu ya. Jadi itu cuma sekedar memberikan gambaran tentang bagaimana di PC dan di laptop. Karena saya lebih cenderung akan bicara tentang yang di HP Bapak Ibu, yang di HP. Kenapa? Karena HP itu ringan, dibawa kemana-mana. Nggak ada kan yang di antara kita yang bawa-bawa laptop kemana-mana gitu ya. Laptop, PC, desktop computer. Kalau laptop kan dibawa kemana-mana sih, tapi cenderung nggak juga karena gede juga lumayan ya laptopnya. Nah, HP itu ringan, mudah dibawa kemana-mana sehingga itu terasa mudah. Nah, yang Protagon di HP itu paketnya juga sama ya. Itu ada 3 paket maksud saya. Ada 3 paket. Bronze, perunggu ya, silver, perak, dengan gold. Kayak medali aja nih, kayak medali Olimpiade ya. Bronze, silver, gold. Tarifnya bulanannya yang bronze segitu 1,48, yang silver segitu 398, hampir 4 lah ya, yang goldnya sekitar 7 lah ya, gitu. Saya sendiri saya juga mengambil sebuah subscription, sebuah plan. Saya ambil yang bronze Bapak Ibu, saya ambil yang bronze di handphone. Bayarnya gimana? Kalau yang saya lakukan adalah saya bayarnya pakai pulsa gitu. Jadi saya punya pulsa 11.000 misalnya ya. Nah, sisanya gitu ya. Nah, setiap bulan itu pulsa saya akan kepotong 7.000. Kepotong 7.000 untuk Protagon. Itu sekedar untuk informasi ya. Apakah bisa dengan metode pembayaran lainnya? Bisa sih, bisa. Tapi saya prefer untuk menggunakan pulsa aja supaya kalau lagi nggak ada pulsa ya udah deh, nggak usah diperpanjang gitu ya. Nah gitu. Itu kalau di handphone. Nah, kalau di Android itu kita tinggal ke Google Play, tinggal unduh namanya Protagon Story. Oh maaf, yang di PC atau yang di laptop namanya Protagon Studio, Bapak Ibu. Yang di PC atau di laptop namanya Protagon Studio, yang di mobile phones itu namanya Protagon Story. Tinggal unduh. Ini yang saya bronze subscription. Apakah bisa di iPhone? Tadi dikatakan iOS bisa, iPhone bisa, tetapi harus iPhone yang operating sistemnya iOS-nya 13, iOS 13 ke atas. iOS 13 ke atas berarti kalau iPhone 6 ke belakang itu nggak bisa. Ya, harus iOS 13 gitu. Nah, kemudian langsung masuk ya Bapak Ibu ya. Ceritanya udah diinstal nih. Ceritanya udah diinstal. So, saya ceritanya menekan tombol open. Kalau Bapak Ibu sekarang ada di handphone tinggal tap aja Protagonnya yang ada di handphone Bapak Ibu. Ceritakan kelihatannya begini ya. Ini layar Android saya tap, lalu saya tap Protagon. Oke. Begitu tap Protagon sama, dia akan loading, tergantung dari seberapa hebat jaringan yang kita gunakan, seberapa cepat dia itu loading. Nah, kemudian sama, dia akan masuk lagi ke sini, ke sebuah ruangan di mana disimpan semua video yang pernah kita buat. Kalau sudah pernah buat, kalau belum pernah buat berarti ini akan kosong ya Bapak Ibu ya. Ini akan kosong. Kalau belum pernah buat ini akan kosong. Nah, mari yang sekarang Protagonnya aktif, kita kita tap tombol create video. Tombol create video. Nah, begitu masuk tekan tombol create video, kita akan tiba di sebuah scene. Kita akan tiba di sebuah plot adegan tertentu. Kebetulan yang saya suburban street, jalan di pinggiran kota, itu bukan saya yang milih Bapak Ibu, itu kebetulan si Protagonnya yang ngasih ke saya di situ. Roberto, kamu di pinggiran kota ya? Loh, saya ada di situ ya. Saya di suburban street. Nah, mungkin Bapak Ibu ada di tempat yang lain ya, tidak masalah. Itu sih tidak masalah. Nah, kemudian what to do next? Setiap orang bisa punya selera yang berbeda dalam hal menentukan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Ada dua kemungkinan. Pertama, dia akan ngelihat, aduh, suburban, saya nggak mau di suburban, saya pengen tempat yang lebih unik lah, misalnya lihat ada gua gitu ya, atau ada di hutan, atau di taman kota. Mungkin dia akan menentukan scene-nya. Atau ada yang lebih dulu menentukan aktornya dulu lah, saya mau aktornya kayak gini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu terserah, itu selera masing-masing. Kalau saya seringkali memilih scene-nya dulu. Tapi saya mau tunjukkan sekarang, mohon maaf kalau saya ngomongnya kecepatan, tolong diingatkan ya Bapak Ibu ya. Saya kadang-kadang ngomongnya suka kecepatan, mohon ingatkan saya. Oke,
Ini scene Bapak Bu. Ini scene, saya tunjukin tangkap layar dari scene. Kalau kita memilih scene-nya dulu, oke? Jadi kalau pakai handphone itu nggak ada sistem trial, jadi nggak ada yang dibuka semuanya. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini bahwa scene-nya itu ada macam-macam, oke? Scene-nya ada macam-macam seperti itu. Dan saya ada di sini suburban, tapi ada yang free-nya ini, ya. Ada kemudian backdrop, ada fantasi dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya kalau ini live saya bisa scroll ya, tapi ini nggak bisa karena ini tangkap layar. Tapi yang saya ingin kita lihat adalah suburban ini nggak ada apapun di sudut kanan atas ya Bapak Ibu ya. Sementara yang postcard ini ada panah ke bawah. FX Rainbow ada panah ke bawah. Ini artinya apa? Ini artinya scene ini bisa kita gunakan, bisa, tapi harus diunduh dulu, gitu. Ya, jadi ini masih ada dalam jatah saya sebagai bronze subscriber, gitu ya. Jadi saya saya bisa pakai postcard, tapi saya harus unduh dulu, oke? Yang udah nggak ada, yang ada panah, tinggal langsung pakai, oke? Nah, selain yang ada panah ke bawah, ada juga yang gambar troli. Ya, shopping cart. Nah, gambar troli ini, nah ini ceritanya lain ini. Kalau kita tap yang ini, maka dia akan membawa kita kepada opsi untuk membeli salah satu plan. Apakah itu bronze, apakah itu gold, apakah itu silver, Bapak Ibu. Jadi kita harus bayar. Kita harus bayar. Namanya juga apa namanya? Kereta belanja ya. Jadi kita harus belanja. Kita harus belanja. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini bagian berikutnya ada street corner rainbow. Saya bisa pakai ini nggak? Bisa, tapi mesti unduh dulu. Ini mesti bayar, ini tinggal pakai, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Ini scene. Ini scene yang bisa kita pilih. Lalu sekarang bagaimana dengan aktor? Aktor yang akan kita mainkan di dalam adegan yang akan kita buat. Nah, ini akan terlihat di layar handphone kita, ya, kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu lihat bahwa di sini, kalau saya zoom in, bahwa di sini itu ini karakternya yang bisa saya pakai. Kebanyakan pakai ini ya, troli ya, shopping cart semua kebanyakan nih, pada pakai troli semua nih. Artinya ini bukan hak saya tidak punya kewenangan untuk menggunakan mereka. Saya harus bayar, saya harus tingkatkan subscription saya ke silver atau gold. Nah, tapi ada juga nih kayak yang ghost male, hantu laki-laki, ghost female, ini bisa dipakai. Kalau Bapak Ibu scroll terus ke bawah, ada beberapa sejumlah karakter yang bisa digunakan secara gratis. Ada, rasanya sih ada. Nah, kenapa yang di atas? Yang di atas ini 1, 2, 3 Roberto, Ernesto, sama Benny ini tidak ada shopping cart-nya, nggak ada panah ke bawah, karena Bapak Ibu, saudara-saudara, ini 3 biji. Ya, ini 3 biji adalah karakter yang saya buat, Bapak Ibu. Jadi kita bisa membuat sendiri karakter untuk menjadi pemeran di dalam adegan yang kita buat di skenario Pratagon ini, Bapak Ibu. Kita bisa bikin sendiri. Ini saya mencoba bikin menyerupai saya, tapi kalau mirip syukur, nggak mirip ya mau gimana lagi ya, nggak mirip juga sih sebetulnya. Cuma rambutnya aja cepak ya, rambutnya cepak. Ini juga cepak, mungkin ini saya umur 40, ini saya umur 60 gitu ya, atau 50. Ini saya umur nggak mirip. Nah, jadi kita bisa bikin karakter Bapak Ibu. Oke, caranya bagaimana? Caranya dengan men-tap tombol create character. If we hit that button, we will go to this. Nah, kita kan kalau kita tekan yang create character, kita akan masuk ke sini. Yang saya kebetulan masuknya ke si Mas ini nih, yang terlihat oleh Bapak Ibu ya. Tapi bisa juga Bapak Ibu melihat yang lain, ya. Apakah itu laki-laki, bisa perempuan, bisa warna kulitnya coklat, putih, hitam muda, putih tua, dan sebagainya. Nah, itu terserah protagonnya nunjukin apa. Tapi ini adalah yang figur awal yang ditunjukkan. Kita bisa
memodifikasinya, mencoba menciptakan sebuah karakter yang sesuai dengan yang kita bayangkan atau yang kita inginkan. Di sini ada beberapa tombol, Bapak Ibu, yang bisa disentuh. Ya, sebetulnya kalau ini live, ini bisa ditarik ke kiri, karena di kanan masih ada lagi. Di sebelah kanan sini nih, tersembunyi, masih ada lagi 3 tombol lagi kalau tidak salah. Nah, yang pertama-tama paling kiri adalah lambang ini ya, sex atau gender, jenis kelamin. Jadi kita bisa pilih apakah karakter yang kita akan buat itu male, laki-laki, atau perempuan. Atau, udahlah terserah protagon, mau laki atau perempuan, lalu kita randomize, diacak. Dapat laki atau dapat perempuan, terserah protagon aja deh, gitu ya. Nah, udah ya. Tentukan jenis kelaminnya, lalu kemudian, udah tentukan jenis kelaminnya, kalau kita hit tombol yang ini, yang kedua, nah kita bisa tentukan bentuk kepalanya, Bapak Ibu. Bentuk kepalanya, wajahnya itu seperti apa. Jadi di sini ada kepala yang lancip, ada kepala yang oval, ada kepala yang nggak tahu bentuk apa ini, saya juga nggak tahu. Ada kepala yang berbentuk macam-macam bentuk kepala yang bisa kita pilih. Kalau saya mencoba mencari yang mirip dalam bentuk kepala saya, cari yang lonjong-lonjong gitulah ya, yang paling menyerupai ya, karena saya kan agak lonjong meureun. Meureun itu mungkin ya bahasa Sunda, Bapak Ibu. Nah, termasuk di dalam pilihan ini ada yang udah keriput, ada yang udah, kalau ke bawah lagi nih ada yang lebih keriput lagi ya, ada yang lebih keriput lagi. Jadi bisa tentukan bentuk kepalanya seperti apa. Nah, yang ini yang lingkaran-lingkaran di bawah itu menentukan warna kulit, apakah dia sangat terang seperti ini, seperti mayat, atau sangat gelap, coklat banget ya, dark chocolate atau white chocolate. Ya, itu tinggal dipilih warna kulitnya. Ini tombol yang kedua. Ketiganya udah ketebak ya Bapak Ibu ya, ini rambut. Nah, kebetulan saya waktu itu langsung memilih dari sekian yang ada, pilihan saya pilih ini, biar mirip Albert Einstein. Ceritanya, ya ini Albert Einstein. Ceritanya seperti itu, saya pilih bentuk rambutnya, ada macam-macam pilihan bentuk rambutnya, bahkan ada yang gunawan, gundul tapi menawan juga ada macam-macam lah bentuk-bentuk pilihan opsi rambutnya, termasuk warnanya juga Bapak Ibu. Bahkan ada warna yang tidak lazim untuk rambut, seperti rambut yang ya artinya rambut hasil cat gitu, ada di sebelah kanan tersembunyi sana. Nah, jadi ini pilih rambut, lalu kemudian ini udah ketahuan, berikutnya adalah memilih kumis, apakah dia berkumis, apakah dia kumis jenggot, apakah berewoknya seperti ini dan sebagainya. Apakah kumisnya seperti Kapten Bajak Laut dan sebagainya, itu kumis. Termasuk warna kumisnya juga dipilih. Lalu kemudian berikutnya ini warna mata. Terus apakah dia punya bulu mata ya, eyebrow, bukan eyebrow, eyelash, whatever. Ya, lalu kemudian alis, bulu mata dan alisnya ditentuin ya. Ini kebetulan saya pilih yang begini. Ini warna bibir, Bapak Ibu. Gitu ya. Silakan kalau mau iseng-iseng membuat karakter sendiri, monggo. Nah, berikutnya ini adalah aksesoris Bapak Ibu. Ini adalah aksesoris. Ada aksesoris kepala buat mata, jadi penutup kepala ada, anting, ada kalung, ada ini aksesoris. Jadi saya kasih dia kacamata, biar kayak saya juga. Kalau saya pilih kacamata, kalau saya pilih topi, saya pun bisa menentukan warnanya warna apa. Oke. Ya dikasih baju lah biar nggak masuk angin. Kasih baju, ya biarinlah. Ini berewokan tapi pakai baju gambar lope-lope gini, yang nggak apa-apa lah ya. Jadi agak netral, nggak terlalu garang, tapi nggak feminim juga. Oke, kenapa laki-laki bajunya gambarnya lope-lope begini ya? Nah, warnanya, kombinasi warna dari bajunya bisa ditentukan ya oleh kita. Sekali lagi warna bisa kita customize. Kasih celana biar nggak masuk angin, kasih celana, ada macam-macam model celana, ada baggy, ada cutbray, ada sepan, whatever. Kita kasih celana, warna celananya juga bisa ditentukan. Nah, setelah celana ini kelewat sih, saya nggak tangkap layarnya sepatu. Oh iya, karena saya tidak mengubah sepatu, saya biarin pakai sepatu kalau zaman saya ya. Ini sepatu warrior, zaman saya mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami ya. Ini sepatu warrior. Ya, dulu sekolah negeri itu saya SMP, SD itu pakainya warrior kayak gini. SMA juga masih pakai ini. Sepatu warrior, sepatu bisa diganti tapi saya tidak ganti, makanya saya tidak menangkap layarnya. Nah, di sini ada chat bubble Bapak Ibu. Di sini ada chat bubble, ada tulisan ID, IT, JA. Nah, itu sebetulnya adalah bahasa.
Maksudnya bahasa gimana? Nanti kan di dalam Protagon kita akan membuat semacam dialog lah ya. Kita bikin dialog. Ada yang berkomunikasi. Nah, Protagon menyediakan digital voice, suara digital, supaya kita nggak usah capek-capek masukin suara. Itu mungkin alasannya. Nah, untuk digital voice itu kita bisa set sehingga si karakter yang kita buat itu orang mana gitu. Kalau saya orang by default kalau Bapak Ibu dan saya saudara-saudara membuka Protagon lalu membuat karakter, biasanya itu ada posisinya di EN dan ENG, English. Itu defaultnya English Bapak Ibu. Tapi ya Bapak Ibu bisa melihat ada banyak bahasa di situ. Saya tahu di situ ada bahasa Arabic, lalu ada bahasa Italia, bahasa Jepang, bahasa Korea, ada bahasa-bahasa yang saya tidak tahu, bahasa apa, ada di situ, ada banyak. Ini ada banyak, ini tinggal digeser-geser Bapak Ibu, gitu ya. Tapi demi kepentingan kita bikin video untuk pembelajaran untuk anak-anak didik kita, ya kemungkinan besar kan kita pakai bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk bahasa Indonesia pilihlah yang ID, ini Indonesia. Nanti ketika diklik ya, salah satu misalnya Karen, tapi saya bingung kenapa namanya kok Loana Karen, kenapa Indonesia namanya begini, tapi nggak apa-apa. Begitu diklik dia akan bilang, bagaimana suara saya terdengar? Bagaimana suara saya terdengar? Bagaimana suara saya terdengar? Kira-kira gitu. Akan kedengaran kayak begitu. Ya, kita pilih Indonesia. Kalau mau Indonesia, mau yang Inggris, silakan Bapak Ibu. Nah, setelah saya selesai menentukan suaranya, bahasanya, ini ada A, Bapak Ibu, A itu buat ganti nama. Ini tadi belum ada nama. Kalau yang dari Protagonnya ada yang namanya Scott, yang saya ingat ada yang namanya Mr. Hernandez, gitu ya. Itu bisa diganti dengan men-tap tombol A ini. Namanya diganti. Oke, kalau palette ini untuk mengganti latar belakang inilah. Rada nggak penting lah ya. Rada nggak penting. Nah, setelah saya menyelesaikan semuanya sampai ke ujung, kemungkinan besar saya akan tekan tombol ini. Back. Waktu saya tekan tombol back, saya kembali ke sini, dan Bapak Ibu bisa lihat bahwa si Surip sudah ada di sana. Ya, saya kasih nama Surip aja deh, nggak apa-apa ya, biar namanya agak lain sendiri. Si Surip udah ada di situ. Itulah yang karakter yang baru saja saya buat. Namanya Surip ceritanya. Kenapa Surip? Ya udah deh, nggak apa-apa. Nah, si Surip. Nah, kalau saya udah tahu, Surip kamu udah di sini, welcome. Saya tekan silang, Bapak Ibu ya. Saya akan kembali lagi ke sini. Saya akan kembali lagi ke sini dengan si Surip nih udah muncul di scene. Ini dia scene. Dia ada di by the door to the left. Di dekat pintu sebelah kiri. Ini dia si Surip. Kecil amat si Surip karena tampak jauh ya. By the door to the left. Itu si Surip udah ada di situ. Kita sudah bikin si Surip. Nah, di bawah scene ini ada beberapa tombol Bapak Ibu. Ada beberapa tombol, kita akan lihat fungsinya. Oke. Yang ini nih, yang gambar kayak kalau sutradara atau apa tuh saya nggak tahu lah, pokoknya sinematografi kalau bikin film tekat gitu ya, action kayak gituan, yang gitu-gituan. Nah, ini papan ini namanya apa? Saya nggak tahu. Ini adalah untuk membuat scene baru. Jadi seperti Bapak Ibu lihat tadi di video yang awalnya saya buat ya, ada perpindahan scene dari ruangan, lalu pindah ke taman, lalu pindah ke tempat berhujan salju, lalu pindah ke medan peperangan, seperti itu ya. Itu karena saya menekan tombol ini. Saya lanjutkan dengan scene lain. Oke? Ini nanti kita lihat, ini chat bubble pasti buat dialog, tapi kita akan lihat dulu sekarang ini. Apa sih ini tombol yang gambar lonceng ini? Tombol yang gambar lonceng ini adalah sound effect Bapak Ibu. Ini adalah sound effect. Sound effect itu ada bunyi macam-macam, nanti kita lihat. Tapi saya sendiri baru mengunduh. Jadi waktu dibuka tombol sound effect ini, waktu di tap tombol sound effect ini, kita mungkin hanya akan menemukan beberapa sound effect, mungkin bunyi lonceng, atau suara tepuk tangan, atau bunyi telepon, hanya dikit lah, mungkin cuma 5 atau 6 gitu ya. Tapi kemudian kita punya pilihan untuk mengunduh sound effects. Dan kita lihat ada jumlahnya 132 sound effect, diunduh secara gratis. Iya, gratis, nggak bayar, tapi kan itu akan makan memori handphone kita juga sih. Nggak apa-apa lah. Nggak terlalu besar rasanya, moga-moga Pak Alfandi lebih pengalaman, lebih bisa menebak. Oke. Nah, udah di-download nih sound effect-nya, kita bisa pakai nanti.
Nah, ini sound effect yang mungkin ada suara sirine, apa ya? Oh, serangan udara, sirine serangan udara, alarm dan sebagainya. Ada sendawa juga di sini ya, klik kamera dan sebagainya. Sound effect. Oke, Bapak Ibu, itulah tombol yang gambar lonceng. Nah, kemudian saya daripada si Surip sendirian dengan cara yang sama, Nah, ini fungsinya apa nih Bapak Ibu yang tombol gambar not balok itu? Tombol gambar not balok itu untuk musik Bapak Ibu. Jadi kan kadang-kadang beberapa di antara kita kalau bikin video terus nggak ada musik kok kayaknya kurang afdol ya, kayaknya nggak seru, kok kayaknya jelek ya kok nggak ada musiknya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah tombolnya yang bisa kita gunakan untuk menambahkan musik pada skenario, pada drama, pada video yang akan kita buat, Bapak Ibu. Tapi sekadar masukan. Saya mendengar juga, saya mendapatkan masukan juga bahwa kenapa saya sampai saat ini cenderung untuk, bukan cenderung bahkan, hampir tidak menggunakan digital voice yang diberikan oleh si protagon. Karena ternyata even digital voice yang digunakan itu atau mungkin musik ya Bapak Ibu ya yang digunakan itu kemudian ketika kita unggah, ketika kita post ke YouTube misalnya, itu kemudian bisa kena flag Bapak Ibu, bisa kena masalah copyright gitu. Wow, ini menjadi apa namanya? Menjadi hal yang menarik bahwa ternyata loh kan ini kan harusnya saya udah bayar Rp7.000 gitu kan ya, kok bisa saya belum mengalami ya Bapak Ibu, saya belum mengalami, tapi kemungkinan itu dari apa yang saya tangkap ada, kemungkinan itu ada. Nah, jadi tidak, saya akan memakai sound effect yang ada, saya akan memakai musik yang ada karena saya sudah membayar. Nggak apa-apa, silakan. Menurut saya nggak apa-apa kok, silakan Bapak Ibu. Dan berharap semuanya lancar-lancar saja, gitu ya. Itu sebuah cerita saja bahwa saya juga pernah mengedit sebuah video pakai sebuah aplikasi pembuatan video yang ya logikanya gitu ya, kalau itu aplikasi pembuat video ada musik latar harusnya sih tidak terkena copyright ya, tapi kok kena juga gitu ya. Nah, ini kalau kita hit tombol yang ini kita bisa mengunduh musik untuk di latar belakang. Oke. Tuh. Langsung muncul seperti ini, muncul bar yang ini, begitu di hit yang tadi yang ini, di tab yang ini muncul bar ini musik. Ada merah berarti dia nanya mau diisi apa nih gitu ya, mau diisi apa. Kalau kita tap di situ dia akan menunjukkan dia akan memberikan beberapa alternatif musik yang bisa digunakan, tapi nggak banyak juga. So, what do we need to do? Unduh lagi, download lagi. Oke? Okay? Oh ya, ini saya tunjukkan kepada kita semua. Maksudnya adalah kalau Bapak Ibu dan saya menyentuh bar ini, dia akan bergeser ke kiri, lalu akan muncul, karena ini kita tahu semua ya Bapak Ibu ya, kalau ada tombol 3 begini, di banyak aplikasi ya atau di website, ini biasanya option kan ya Bapak Ibu ya, kalau nggak salah gitu ya, option ya. Jadi biasanya kalau ini kita tap, bisa akan muncul pilihan-pilihan. Nah, ini dia. Ini berarti menggeser bar ini ke atas, ini berarti menghapus bar ini. Oke. Nah, kalau kita unduh musik, maka yang akan muncul adalah seperti ini Bapak Ibu, ada banyak musik. Background, calm, corny, drama, epic battle drums, dan sebagainya. Itu kita bisa pakai untuk background. Nah, itu musik. Semoga saya tidak terlalu cepat ya Bapak Ibu ya, moga-moga ya. Nah, akhirnya saya memilih musik calm, ya, calm music. Saya pilih calm music dan saya udah selesai membuat scene saya. Saya selesai membuat scene saya, sebuah rumah di pinggiran kota, ada si Surip dan ada si Pak Beni namanya, Pak Beni, dengan background calm music. Nah, sekarang saya akan membuat dialognya Bapak Ibu. Ketika saya mau membuat dialog, saya menggunakan tombol ini, chat bubble, yang gambar chat bubble ini adalah tombol yang akan saya gunakan untuk memasukkan dialog. Oke. Ini awalnya kosong Bapak Ibu, ini awalnya kosong, lalu kemudian saya klik panah ini, lalu muncul 2 nama, Surip, Beni. Oke. Ini asalnya kosong, saya klik ini muncul 2 nama, Surip, Beni. Itu kalau saya masukin 2 karakter.
Kalau cuma satu, ya udah pilihannya cuma Surip. Bapak Ibu, FYI, Plotagon bahkan sampai Gold subscription itu cuma mengizinkan kita menggunakan 2 karakter saja di dalam satu plotnya. Hanya 2 karakter, nggak bisa lebih. Bisa nggak kita bikin sebuah adegan lagi rapat banyakan? Bisa, tapi butuh video maker yang lain tambahan ya untuk membuatnya. Bahkan KineMaster juga bisa. Oke. Nah, tapi itu nggak akan kita bahas. Nah, jadi sekali lagi saya kemudian sudah memilih Surip untuk berbicara pertama. Kemudian di sini ada write dialogue here for or record your voice. Tulis dialog di sini atau rekam suara Anda. Nah, saya cenderung untuk menuliskan dialog. Karena yang saya rasakan Bapak Ibu ya, pengetahuan saya, kalau kita tulis dialog, maka dialog di dalam drama kita akan efektif. Mungkin nggak akan ada pengulangan-pengulangan yang nggak perlu, gitu kan ya. Atau kalau ada bahasa yang nggak enakan, yang tidak enak untuk didengar, ya kita bisa ganti, bisa ubah, gitu ya. Kata-kata yang tidak tepat bisa kita perbaiki. Itu keuntungan kalau kita menulis dialog, Bapak Ibu. Jadi sekedar saran saja, alangkah baiknya jika kita menulis dulu skrip ceritanya. Oke? Dan ada keuntungan Bapak Ibu kalau kita menulis dialognya di sini. Kalau kita menulis dialognya di sini, kita ketik tik 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 tik, nantinya apa yang kita ketik bisa menjadi subtitle. Itu kelebihannya kalau kita ketik dialognya. Itu ya. Nggak mau, males saya mau mendingan langsung aja record aja lah. Oke, silakan. Tetapi kalau record main rekam aja, berarti nggak akan bisa dapetin subtitle. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya ketik nih, tik, selamat pagi Pak Beni. Oke, ceritanya, karena nama si Bapak tua itu Pak Beni. Saya ketik pakai keyboard. Oke, saya ketik dan selesai. Saya ketik dan sudah selesai. Ini bukan live, jadi saya nggak bisa perdengarkan. Tapi nanti saya akan mendengarkan berupa video ya Bapak Ibu ya. Lalu, kemudian begitu saya dengerin, ini saya bilang tadi ya. Atau saya belum bilang. Digital voice, yang diberikan atau disediakan oleh Plotagon itu apakah bisa memenuhi ekspektasi kita sehingga terdengar dialog yang enak didengar gitu kan ya? Mungkin iya, mungkin tidak Bapak Ibu. Karena beberapa terdengar seperti robot yang sedang berbicara. Jadi waktu saya dengerin Selamat Pagi Pak Beni dibunyikan oleh digital voice, itu bunyinya teh nggak, kalau orang sudah bilang nggak enakeun. Nggak enak didengar gitu, nggak enak didengar. Itulah sebabnya saya lebih cenderung menggunakan suara sendiri. Karena itu, bagaimana caranya kita memasukkan suara kita? Bisa sekali lihat juga kelihatannya Bapak Ibu ya. Belum, saya belum ke situ, maaf. Apa sih itu neutral di samping Surip? Apakah netral di samping Surip? Apakah netral di samping Surip? Netral ini Bapak Ibu adalah ekspresi. Bukan mengeluarkan zat sisa ya, kalau itu ekskresi. Ini ekspresi. Raut, perubahan raut, gestur dan sebagainya meresponi sesuatu. Ya kayak gitu ya, mungkin ya, saya nggak tahu. Saya nggak bawa KBBI. Netral ada ekspresi Surip ketika dia ngomong. Kayaknya kalau dia ngomong dengan ekspresi netral gitu, kayaknya nggak rame juga ya. Selamat pagi Pak Beni, gitu kan ya. Itu kan nggak rame ya. Maka kita bisa mengubah ekspresinya dengan menyentuh bagian ini, panah ke bawah ini. Ya, nyentuh area inilah. Begitu disentuh, muncul tuh berbagai ekspresi. Ini cuma sebagian. Karena ini di bawah ada zombie, huruf Z. Berarti ke atas sana ada ekspresi dari huruf A. Apa ekspresi yang berawalan huruf A? Ya, saya lupa. Ya, tapi di sini ada shrugging, mengangkat bahu, shy, malu, skeptical, bersifat skeptis, slow clap, dia tepuk tangan lambat gitu ya, smug, dia sombong, kemudian sulking itu merajuk gitu ya, super excited, terkejut dan sebagainya. Tinggal pilih. Waktu itu dia waktu ngomong si Surip ekspresinya mau yang mana nih? Alhasil saya memilih whoop itu dia pakai tangan gitu. Kayak gitu. Nggak nyambung sih memang, cuma sekedar menunjukkan aja Bapak Ibu ya. Whoop. Oke. Itu ekspresinya. Jadi kita bisa setelah menentukan orangnya siapa, dialog gimana, kita bisa tentukan juga
ekspresinya seperti apa. Nah, berkaitan dengan yang tadi, yang suaranya kalau dari artificial synthetic voice made by Protagon itu nggak sesuai ekspektasi, maka saya biasanya merekam. Caranya adalah dengan men-tap tombol bergambarkan mikrofon itu, Bapak Ibu. Tap aja ya. Begitu di-tap muncul ini. Muncul ini ya. Record voice. Ini teksnya, selamat pagi Pak Beni, dan ada 3 tombol. 1 tombol play hijau, 1 tombol mikrofon warna merah, 1 tombol cek warna hijau. Oke? Bisa ditebak fungsinya apa ya. Jadi waktu kita mau mulai merekam, kita tinggal tap tombol yang merah ini. Tap, nanti akan muncul semacam timeline, set gitu ya, panjang gitu ya, di mana di situ nanti akan bergerak, ada warna yang bergerak terus dari kiri ke kanan sampai ke ujung. Kalau sudah sampai ke ujung berarti itu batas waktu merekam, nggak bisa lebih lama dari itu. Oke, nah kita tap tombol merahnya, ketuk tombol merahnya, lalu kemudian kita ngomong selamat pagi Pak Beni gitu ya. Nah selesai. Waktu tombol merah diketuk dan kita ngomong, tombol merah bergambar mikrofon ini akan berubah gambarnya jadi gambar bujur sangkar putih, tombol stop, Bapak Ibu. Jadi selesai ngomong, kita tekan lagi yang merah untuk menyetopnya. Stop. Nah, udah selesai ngerekam, ya ide bagus juga kalau kita tekan tombol play untuk mendengar gimana sih hasilnya. Alah, kenapa gak enaknya saya ngomongnya ya, ulang ah. Nah, kalau ternyata kita belum puas, kita ulang, tekan tombol merah lagi, rekam lagi, stop lagi, dengar lagi. Terus lakukan itu, terus sampai pagi, sampai puas. Sampai puas, begitu kita udah puas dengan hasilnya, tap tombol checklist. Artinya submit, inilah suara yang akan terdengar. Oke, begitu. Nah, sudah selesai sampai di situ, Bapak Ibu. Lalu, karena saya ingin melibatkan Pak Beni dalam pembicaraan, maka saya setelah ini disubmit, saya tekan lagi tombol yang chat bubble ya. Saya tekan tombol chat bubble, muncul yang bar ini, lalu muncul no actor. Ini kalau saya tap muncul gini, Beni Surip. Siapa yang akan ngomong sekarang? Surip udah di atas, sekarang Beni giliran Beni ah. Saya tap Beni, nanti Beni akan masuk ke sana, ini Beni. Dan by default ekspresinya pasti netral. Oke, by default ekspresinya pasti netral. Write dialogue here or record your voice. Tulis dialog di sini seperti tadi, sama prosesnya. Tulis dialog dan begitulah terjadi terus sampai skenario selesai dibuat. Saya bikin cuma segini aja, Bapak Ibu. Cuma bikin segini aja. Saya di dalam membuat yang Pak Beni juga tentukan ekspresinya seperti apa, dialognya saya ketik seperti apa ya. Nah, alhasil ini sudah selesai. Oke. Nah, kalau ini udah selesai, apa yang kita lakukan sekarang? Film udah selesai nih. Ore, udah selesai. Sekarang bagaimana kita memprosesnya lebih lanjut? Bagaimana kita mendapatkan video tersebut? Ini kan belum dalam bentuk video ya. Oh ya, Bapak Ibu sudah tahu bahwa video yang dihasilkan oleh Protagon formatnya MP4. Oke. Nah, bagaimana mendapatkan file MP4 itu? Kita tap tombol yang ada di sudut kanan atas, Bapak Ibu. Itu adalah upload atau unggah. Kita tap itu, maka akan muncul render video. Jadi videonya akan kita render dulu. Muncul tombol ini, kita tap tombolnya, maka kemudian muncul pilihan ini. Export with subtitles atau export without subtitles, ya, atau cancel. Jadi kalau ekspor dengan subtitle, maka kita akan ekspor videonya dengan apa yang kita ketik tadi. Itu akan menjadi subtitle. Export without subtitles, mungkin kita memang tulis dialognya, tapi kita nggak akan pakai subtitle, ya udah kita pilih tanpa subtitle. Oke? Yang manapun yang kita pilih, di tab, lalu kemudian dia akan render. Begitu render selesai, akan muncul opsi seperti ini, Bapak Ibu. Muncul opsi seperti ini. Mau dikemanain tuh? Mau di-render kemana? Mau dikasih kemana videonya? Bisa dibuat dalam bentuk link sharing, bisa dikirim langsung kepada nama-nama yang recently contact with me, atau bisa di-save di galeri. Kalau menyimpan di handphone, bisa ini, save to gallery. Nanti ada folder, kalau yang saya, muncul folder khusus. Enggak sih, folder video khusus video.
tapi tidak nama Protagon. Muncul bisa disimpan di galeri, bisa dikirim lewat WhatsApp, bisa dikirim ke Zoom, langsung ke YouTube, Gmail, Instagram, Facebook dan seterusnya Bapak Ibu. Dan rasanya selesai ya, rasanya selesai. Udah diputuskan di render kemana, dan kita dapat notifikasi your plot has now been saved, sudah disimpan. Kalau kita sentuh yang back ini, kita akan masuk ke halaman yang awal tadi, videonya udah di situ. Biasanya masih untitled, belum bernama. Bisa di klik tombol 3 option, lalu kemudian kasih nama, rename video. Oke. Nah, begitulah Bapak Ibu. Semoga cukup jelas, dan saya hendak tunjukkan hasil renderan video yang saya buat ini. Yang pertama ini adalah video yang mengandalkan suara dari Protagon, Bapak Ibu. Silakan disimak ya, dan silakan dilihat seberapa kecewanya kita. Oke, saya pasang. Selamat pagi, Pak Bunny. Selamat pagi, Suri. Kira-kira kita ngomong apa ya, Pak Bunny? Ya, saya NG Gaktayu, confirme à Mokassi Porto Bikina Regan Protagon Saja. Oh, baiklah, Pak Bunny. Iya, ya Bapak Ibu, itu tadi video yang tidak memasukkan suara saya, ya relatif tidak cakep lah ya untuk dilihat ya. Nah, sekarang saya masukin suara saya. Tidak berarti kalau suara saya dimasukin jadi lebih cakep juga sih. Saya nggak berani bilang gitu. Tapi ini minimal moga-moga sedikit lebih baik. Mari kita dengarkan. Mari kita lihat. Selamat pagi, Pak Beni. Selamat pagi, Surip. Kira-kira kita mau ngomong apa ya, Pak Beni? Ya, saya nggak tahu. Kan cuma mau kasih contoh, bikin adegan Protagon saja. Oh, baiklah, Pak Beni. Ya, ya Bapak Ibu, itulah video yang apa namanya, yang sudah disisipi oleh suara saya Bapak Ibu. Nah, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan tentang proses bagaimana saya membuat video di Protagon. Kalau kita menggunakan akun free, maka biasanya videonya akan diakhiri dengan ini, Bapak Ibu. Tapi kalau kita pakai paket yang apa namanya berbayar, itu kemudian yang free itu ada watermark, maaf. Yang free itu ada watermark. Saya tidak sempat mengalami ada watermark. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan ini. Oke, udah. Saya akan stop sharing ini. Ada hal lain yang hendak saya sampaikan tentang fitur dari Protagon. Tapi apakah mungkin ada yang mau tanya dulu sebelum saya masuk ke situ? Nanti saya akan masuk dengan handphone ya, Pak Lovandri, mohon izin. Karena saya di PC ini ada Protagon sih, cuma lambat entah mengapa gitu. Ya, ada pertanyaan dulu mungkin Bapak Ibu yang mau disampaikan. Kalau belum ada, saya minta izin. Ada? Baik, terima kasih Pak Roberto. Ya. Nah, ini luar biasa sekali. Kita bisa dapat gambaran Bapak Ibu semuanya untuk penggunaan sebuah aplikasi ya, sebuah software dalam mengembangkan media pembelajaran kita lebih menarik ya. Pembelajaran kita lebih menarik tentunya. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan ya, dari Bapak Ibu semua. Ada beberapa hal yang sudah saya rangkum juga, Pak Roberto. Siap. Nah, di sini ada yang bertanya, Pak Roberto. Kalau untuk di handphone, apakah kita bisa custom itu karakter-karakter orang-orang itu? Terus ada yang mengatakan karakter yang berjilbab kok nggak ada ya, gitu ya. Nah, monggo Pak Roberto. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Lovandri. Apakah kita bisa mengcustom
karakter yang akan kita masukkan ke di dalam adegan kita di Plotagon. Caranya seperti yang tadi ya Bapak Ibu ya, yang saya create karakter, di situ kita bikin sendiri. Hanya bukan hanya. Apakah kemudian saya sudah bikin tuh ya, tadi ada Roberto, ada Ernesto, ada Benny gitu ya. Apakah di kemudian hari saya bisa memodifikasi lagi si Roberto atau Ernesto atau Benny itu? Bisa Bapak Ibu? Bisa. Kalau di yang karakter itu, di list karakter itu, ada begitu kita sentuh itu ada gambar pensil. Nah, itu berarti kan edit ya. Kita bisa edit lagi misalnya, si Roberto ini perlu pakai kacamata nih, kasih kacamata gitu ya. Itu Bapak atau Ibu yang bertanya tentang itu. Nah, ini menarik nih. Ada yang bertanya tentang apakah bisa yang berjilbab kok nggak ada? Bolehkah saya tunjukkan sesuatu ya, Bapak Ibu? Saya coba share. Saya mau gabung ya, Pak Lovandri ya. Ya, monggo. Saya takut kalau dekat saya bakal feedback nggak ya? Saya sudah masuk ya? Oke. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mendengar suara saya? Terdengar Pak Roberto. Oh, siap Pak bisa. Nah, Bapak Ibu, contoh ya. Ini juga saya baru-baru aja dapatnya. Saya berbagi buat Bapak Ibu sekalian. Misalnya, saya punya ide baru. Suaranya agak jauh Pak Roberto. Oh, siap. Sekarang bagaimana Pak? Maaf, sekarang bagaimana? Jauh suaranya, Pak. Suaranya agak menjauh begitu dari mic-nya mungkin. Cek. Nah, sekarang gimana Pak? Ya, monggo Pak. Oh ya, nah saya akan sentuh yang no actor ya, saya sudah luar sana. Ya, nah ini saya akan mencoba membuat seorang ibu dengan mengenakan jilbab ke Bapak Ibu. Saya create karakter. Oke, mungkin Bapak Ibu yang mendengar suara Pak Roberto agak samar-samar ya. Mungkin ini mic Pak Roberto agak jauh. Jadi Pak Roberto tadi ingin membuat sebuah karakter ibu-ibu yang berjilbab gitu ya Pak Roberto ya? Oke, siap. Monggo Pak. Jadi saya pilih email. Lalu lalu kemudian saya pilih video. Misalnya, Bapak Ibu, moga-moga saya dengar untuk membuat wanita yang mengenakan jilbab ini karakternya tidak boleh pakai rambut. Tidak boleh pakai rambut, Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti akan contoh. Maaf, ini deh. Nah, misalnya ini, di manakah adanya jilbab itu? Ya? Jilbab itu adanya di aksesoris yang gambar kacamata. Di sini Bapak Ibu. Oke. Jilbabnya ada bisa kita ambil di aksesoris gitu ya Pak ya Roberto ya? Betul. Ya, oke. Bawah. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, itu deh. Jilbabnya bagus-bagus gitu ya. Iya. Tapi karena berambut, jadi nggak bagus ya. Kembali kita bikin tidak berambut. Nah, begitu Bapak Ibu. Alright. Ya, bajunya dan sebagainya. Gitu Pak. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi customize-nya cukup lengkap ya. Dari Plotagon ini kita bisa mengkreasikan
apapun yang ada di dalam imajinasi kita. Nah, ini memang membutuhkan imajinasi yang agak liar-liar untuk membuat rangkaian video animasinya ya Pak Roberto ya. Iya. Jadi kalau Iya. kita membuat sebuah cerita atau scene begitu, memang kita harus ya seperti sutradara lah ya, seperti penulis skenario ya. Kalau di video pembelajaran itu ada storyline ya, pembuatan storyline-nya, di scene pertama kita ngapain, di scene kedua kita ngapain, karakternya mengomong apa gitu ya. Nah, memang rangkaian video pembelajaran pun ada dipakai di sini gitu ya Pak Roberto ya. Iya, iya Pak. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, ini ada sedikit lagi Pak Roberto pertanyaan. Siap. Nah, ini presentasinya menarik sekali Pak Roberto. Bisakah dikasih contoh video hasil Plotagon? Nah, ini kayaknya sudah ya tadi ya. Sudah diberikan juga contoh hasil video dari Plotagon ini sama Pak Roberto. Terus untuk spek, ya, speknya itu apakah ada spek khusus untuk komputer, misalkan VGA atau RAM berapa gitu Pak Roberto? Iya. Ini pertanyaan dari Pak Herwin Hari Kurniawan. Ya Pak Herwin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya belum menemukan angka yang pasti. Tetapi ketika saya menjelang kegiatan ini mencoba menginstal Plotagon di komputer, saya di sekolah Bapak pakai komputer sekolah, saya menginstal Plotagon di komputer yang ada di meja kerja saya, itu nggak bisa. Katanya prosesornya tidak, saya lupa kalimat yang digunakan apa, tidak bisa. Jadi prosesornya tidak memadai lah, tidak mumpuni, tidak cukup mumpuni, jadi ditolak. Kemudian ketika saya sekarang ada di laboratorium biologi, speknya lebih tinggi dan saya bisa menginstalnya. Jadi Pak Herwin ya, ada Pak, ada. Tapi saya mohon maaf, saya belum mencari speknya itu apa Pak, mohon maaf. Tapi ada. Baik, terima kasih Pak Roberto. Nah, Siap. ini adalah Pak Roberto. Kalau pakai suara sendiri bisa tidak dikasih subtitle. Nah, tadi sudah dijelasin ya. Tadi beberapa kali udah Pak Roberto. Ya. Kalau memakai suara itu tidak ada subtitlenya Pak Roberto ya? Atau bisa dikasih Pak? Monggo. Bisa Pak. Jadi subtitle itu ada atau tidak ditentukan oleh apakah kita mengetik dialog dari karakter-karakter kita Bapak Ibu. Jadi selama kita ketik, kalau diperhatikan video saya yang ini ya Bapak Ibu, yang saya pasang ulang gitu ya, yang tanpa suara saya itu ada subtitlenya. Kenapa? Karena saya memilih untuk di-render with atau dengan subtitle. Tapi yang satu lagi yang saya masukin suara saya sengaja saya tidak pakai subtitle. Nggak ada subtitlenya. Jadi ada tidaknya subtitle tergantung dari apakah kita menuliskan, apakah kita mengetikkan, maksud saya, mengetikkan dialognya. Begitu ada, tinggal pilih with subtitle, dengan subtitle, langsung muncul otomatis. Memang kalau kalimatnya panjang, kadang-kadang keluarnya sedikit kecepatan atau kelambatan karena itu si Plotagonnya sendiri yang memotong-motong frasenya, gitu Pak. Oke, jadi kalau kita menggunakan teknologi AI-nya Plotagon, suaranya cenderung lebih kayak Google Translate gitu ya Pak ya, agak seperti robot gitu ya. Iya betul, betul Pak, betul. Jadi kayaknya kurang ekspresif, apalagi Betul. kita menghadirkan video-video yang karakternya yang ekspresif gitu ya, ekspresi kaget. Masa ekspresi kaget, wadaw. Wadaw. Wow, gitu kalau kaget tuh, wow gitu ya. Nah, Saya kaget. kita bisa gitu Bapak Ibu kalau menggunakan yang record langsung gitu ya Pak Roberto ya. Betul Pak Lavandri, betul. Terus ada, nah ini Pak Erwin sudah mencarikan infonya. Wow, keren Pak Erwin, makasih Pak Erwin. Ternyata minimal Core i5 untuk komputer penggunaan desktop ya, generasi ketiga. Nah ini Bapak Ibu bisa melihat di kolom komentar ya, sudah diberikan infonya langsung oleh Pak Erwin. Padahal tadi yang bertanya ya. Ini makasih, penanya Pak yang Erwin. aktif. Terima kasih Pak Erwin, luar biasa. Terima kasih Pak Erwin.
Ini ada lagi nih, Pak Aep. Monggo Pak, langsung saja dibuka mic-nya, mungkin bertanya langsung. Aep Monggo. Saipullah. Monggo Pak. Ya, halo Bapak, Halo Pak, saya dari Bandung Pak. siap. Ya mau Sama- bertanya, saya Siap, sudah Pak. coba ngebuat satu scene, ada orangnya gitu, kemudian ada tindakannya dan ada dialognya seperti apa. Tapi ketika mau dicoba memutar satu scene itu, kok malah harus apa ya? Jadi kalau misalnya saya ngetik si orangnya, cuman nggak ada pergerakan. Kalau misalnya saya klik yang bagian suaranya di play baru ada suaranya, tapi si gambar orangnya nggak ada gitu Pak. Jadi masih Ketika kepisah-pisah gitu. Nyatuinnya gimana ya? Artinya ketika di play, Mhm. orangnya nggak ada gitu Pak. Gambarnya nggak kelihatan gitu Pak maksudnya. Saya bisa share screen nggak ya? Iya, di-share aja Pak. Coba. Monggo silakan Pak Aep. Ya, bentar. Gini Pak, ceritanya ini, terus ininya kan Aep, Oh. kemudian apa namanya tuh masih kepisah ya atau gimana harusnya? Itu kok kecil ya buat saya. Oke. Iya. Soalnya kalau misalnya tuh, jadi kalau misalnya saya play yang ini halo, tapi hilang si gambarnya Pak. Mohon maaf Pak, bisa di klik tab yang hai halo semuanya, yang paling bawah, yaitu di tab di klik aja. Yang ini Yang ya. paling bawah, yaitu Kemudian play. itu kelihatannya ini ya Pak ya, kelihatannya itu bukan yang chat bubble ya, kelihatannya itu A ya, kelihatannya itu teks ya Pak. Kalau saya lihat itu kayak yang teks Pak. Iya. Oh iya. Masih teks. Iya. Jadi gini, yang teks itu memang seperti kayak gini Pak. Kita bikin adegan tuh, kemudian muncul teks 5 jam kemudian. Nah, buat yang gitu Pak, hanya buat gitu doang. Jadi kalau mau dialog yang ada orangnya harus di bagian yang scene dialog itu Pak, yang chat bubble. Pak itu memang ya bagian ini teks. kemudian masuk ke Nah, itu yang di sini ya. yes, betul Pak. Ya. Ya, betul. Oke. Ya, Yes. itu aja sih Nah, Pak. itu di yang merahnya diisi Aep. Pak Aep. Ganteng. Kasep Makasih atuh. Pak. Kasep Sama orang satu Bandung. Kasep. Alhamdulillah. Terima Satu kasih lagi Pak. Oke, Satu lagi masih ada. nyambung Silakan. dengan yang pertanyaan saya yang bawah. Jadi Pak. kalau Pak Roberto kan sudah pernah ya menerapkan ini di PJJ atau di kelas mungkin. Siap. Nah, ini sebaiknya itu pada saat apa Pak kita menggunakan protagon itu, pada tahapan apa atau ketika Oh, baik. sih Pak? Terima kasih. Terima kasih. Seperti yang saya pakai, seperti yang saya sampaikan di 10 alasan kenapa kita menggunakan video for education. Ya, Bapak Ibu, di situ ada yang katanya there are a variety of ways teachers can use classroom videos. Ada banyak cara atau mungkin slot lah di mana guru bisa menggunakan video pembelajaran. Nah, yang saya lakukan adalah saya menggunakan satu untuk melakukan flip classroom ya Bapak Ibu ya. Kita semua familiar dengan flip classroom. Jadi anak dikasih materi dulu. Nah, itu sebagai pengantar untuk anak belajar itu di awal pengantar. Dan untuk flip classroom saya juga sering menggunakan flip grid. Kemudian saya juga membuat video yang berisi materi utama Pak Aep. Jadi ada juga yang khusus video untuk silakan kalian dengarkan. Saya sudah unggah di YouTube, dapatkan dan hancurkan kaset dan CD-nya, kira-kira gitu. Saya udah gitu. Atau saya buat video yang isinya tugas juga udah gitu Pak Aep. Jadi bisa yang mana aja sih Pak. Itu yang saya rasakan ya Pak ya. Oke, nah ini lebih ke memotivasi siswa ya. Jadi sebelum kita memberikan materi, kita sajikan dulu prolog materi kita dengan sajian animasi ya Pak Roberto ya. Betul, Dan Pak. itu tentu dengan sajian prolog yang seperti itu ya anak-anak tertarik. Wah ini luar biasa sekali nih keadaan materinya seperti ini gitu ya. Nah itu akan termotivasi. Karena motivasi dan rasa penasaran adalah senjata kita untuk membuat anak didik kita bisa belajar lebih baik, Bapak Ibu, gitu ya.
Terima kasih Pak Aep untuk pertanyaannya, mungkin insya Allah sudah terjawab begitu ya. Ini ada lagi, siapa ini ya? Terus untuk itu sudah. Oke. Nah, untuk tadi penggunaan awal itu gratisnya 30 hari ya Pak Roberto ya. Ya, betul Kalau Pak. kita baru sign up gitu ya, terus kita menggunakan free trial gitu ya. Ya. 30 hari, setelah itu baru kita bisa upgrade plan-nya, mau Ya. yang tadi gold, bronze, atau apa, silver gitu ya. Ya, Nah, betul Pak. itu kita bisa gunakan Bapak Ibu. Nah, mungkin pertanyaannya Pak Roberto, kalau menggunakan versi desktop dan versi mobile, Ya. yang kecenderungan perbedaannya itu letaknya di mana? Saya membaca di Q&A-nya Protagon, Pak, dan disampaikan di situ memang bahwa ya, sebetulnya kalau kata orang Sunda mah harga mau ngabo bodoh, harga nggak akan ngebohongin. Katanya memang si Protagon Story, berarti yang di mobile ya, itu punya beberapa keterbatasan dibandingkan dengan, atau kekurangan dibandingkan dengan Protagon Studio yang di PC Pak. Memang itu hanya saya belum mengeksplor sejauh itu, tapi ada pernyataan seperti itu. Memang ada kekurangannya di Protagon Story dibandingkan dengan Protagon Studio. Memang untuk fleksibilitas kita menggunakan yang mobile paling seringnya ya Pak Roberto ya. Betul Pak, betul. Nah, ya menurut saya lebih fleksibel. Dari tahun 2019 saya menggunakan ini. Kalau dulu itu untuk yang free saja ya, yang tidak terdaftar itu banyak sekali SIM-nya yang dibuka Bapak Ibu. Tidak sepelit sekarang buka SIM-nya kalau nggak bayar gitu ya. Nah, gitu. kalau dulu apa? Kalau dulu itu semua hampir rata-rata SIM-nya itu banyak sekali. Walaupun kita pengguna free ya, pengguna basic begitu, sangat banyak SIM-nya. Nah, ini mungkin karena banyak yang make ya, sudah banyak yang tahu juga. Gitu. Ya, ya. Nah, ini sudah dibatasi sekali Pak Roberto ya. Betul Pak. Baik, terima kasih tadi Pak Aep Saipullah. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya juga, silakan. Nah, itu penggunaan Protagon untuk membuat pembelajaran kita lebih asik, menyenangkan, dan nggak membosankan. Ya. Ini penting Bapak Ibu, karena situasi seperti ini, kalau kita masih memberikan materi pembelajaran dengan cara yang biasa saja, ya kita ketinggalan dan murid kita lebih milih lihat YouTube aja deh gitu. Pembelajaran kita ini ya, bisa dibilang 85% itu sudah beredar di internet. Betul Pak Roberto? Betul Pak. Betul. Setuju. Nah, ini sekarang bagaimana kita mendesain pembelajaran kreasi kita ya untuk bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan Bapak Ibu yang punya karya dengan seperti ini bisa dihakikan ini ya Pak Roberto ya? Ya, betul. Dan Pak. bisa jadi untuk naik pangkat lah gitu ya. Nah, poin nilai gitu. Betul. Monggo Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Nah, oke, terima kasih Bapak Ibu sudah luar biasa mengikuti agenda ini. Kegiatan kita ini juga di-live-kan di YouTube Bapak Ibu, di High Tech Teacher Indonesia YouTube-nya. Nanti bisa yang ketinggalan mungkin, atau ada yang izin Pak Roberto, punten izin ada kegiatan lain begitu, nah insya Allah bisa melihat di YouTube gitu ya. Iya Pak. Ya. Nah ini ada Ibu Saripah, punten bertanya, sebelumnya saya bisa menggunakan green screen, tapi sekarang green screen-nya harus berbayar. Paling yang digunakan hanya green room. Apa memang begitu ya? Monggo Pak Roberto. Untuk ini ya Bu ya, Protagon maksudnya? Green screen di Protagon ya? Kalau green screen iya, Pak. Oh iya ya. Kebetulan kalau green screen yang di Protagon, mohon maaf saya belum mencoba Ibu. Mohon maaf saya belum mencoba, tetapi
Ya jadi karena itu saya mungkin belum bisa menjawab pertanyaan Ibu Saripah. Mohon maaf sekali, saya belum menggunakan green screen. Jadi ada fitur green screen juga ya. Ada, Bu Saripah mungkin udah ini ya, udah selesai masa aktif free trial-nya. Jadi green screen-nya ditutup gitu. Ya. Terima kasih Bu Saripah. Insya Allah kita bisa menjawab di lain waktu begitu ya. Monggo Bapak Ibu yang lain, ada yang lain kah yang ingin bertanya? Monggo silakan. Oke, monggo langsung dibuka saja kalau ingin bertanya di mic-nya. Sebetulnya saya ada ini Pak, sebetulnya saya juga ada pesanan, bisa nggak bikinin apa namanya semacam tutorial untuk Plotagon gitu. Dan saya katakan kepada yang bertanya itu, boleh deh saya coba bikin. Jadi kalau memang saya bikin, saya akan post Bapak Ibu di YouTube saya. YouTube-nya namanya nama saya aja. Roberto langsung di share screen mawon Pak Roberto. Apanya channel Pak? YouTube-nya. Oh, waduh. Biar nanti bisa kita belajar bersama di channel YouTube-nya Pak Roberto. Siap. Nah, ini penting banget nih ya. Kita bisa belajar dari channel YouTube. Nah, ini kan sumber belajar itu kita banyak ya sekarang ya. Nah, ini Pak Roberto ada channel YouTube juga. Nanti bisa sharing-sharing kepada kita untuk penggunaan Plotagon mungkin ya. Nah, silakan Pak Roberto. Oke. Sebetulnya Bapak Ibu kalau saya sudah cukup banyak menggunakan video pembelajaran dengan Plotagon. Kalau saya dan karena saya guru biologi, maka saya banyakkan materi biologi. Walaupun saya juga mengelola mata pelajaran yang lain. Nah, saya kalau yang biologi itu channelnya namanya Biomolekul. Biomolekul karena saya guru biologi. Lalu kemudian saya marganya, saya orang ceritanya membawa farm dari Maluku, Mole. Terus karena saya cool gitu Bapak Ibu, jadi mohon maaf Bapak Ibu karena antara percaya diri dengan tidak tahu diri bedanya tipis sekali. Mohon maaf, saya mohon maaf. Happy ya Pak ya. Tidak tipis. Nah ini biologi Bapak Ibu, ini seperti Bapak Ibu lihat ini ada beberapa video yang menggunakan Plotagon. Ini contohnya komponen darah. Nah, ini nanti mungkin bisa jadi referensi Bapak Ibu yang lain untuk memberikan materi juga ya Pak Roberto ya. Betul Pak. Ini kalau yang biologi biomolekul. Tapi kalau saya mau berbagi nanti, saya mungkin bukan biomolekul, tapi saya pakai yang nama saya aja, Roberto Santana Mole. Ini yang untuk rencananya saya akan mengunggah yang ini Bapak Ibu yang how to bagaimana cara nih kan kayak bagaimana cara mengolah data tutorial ya. Ya, saya pakainya Roberto Santana Mole aja itu Pak. Oke, di note Bapak Ibu channelnya Pak Roberto Santana Mole. Oke, nanti bisa di sharing di sini tata cara atau tips-tips menggunakan Plotagonnya gitu ya. Nanti bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Roberto melalui chat atau kolom komentar di videonya beliau. Siap. Baik, terima kasih Pak Roberto. Insya Allah ini teman-teman kita sudah banyak yang memahami ya dan tergerak juga untuk membuat media pembelajarannya. Ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali dari Pak Roberto di sore hari ini. Terima kasih sekali Pak Roberto. Semoga ilmu yang kita sharing hari ini menjadi suatu yang berkah ya. Pahala yang baik untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Roberto, terima kasih Bapak Ibu yang sudah join di webinar hari ini, di High Tech Teacher Indonesia hari ini. Insya Allah banyak lagi ke depannya webinar-webinar atau spesial kelas. Kemungkinan kalau ada waktu di lain hari kita akan buat spesial kelasnya. Atau mungkin ini juga bisa dibuat spesial kelasnya Pak Roberto ya. Bisa Pak. Bisa saat nanti begitu ya. Atau bulan depan kita bikin spesial kelasnya khusus ini. Jadi dipandu oleh para master-masternya kalau di spesial kelas itu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye. Terima kasih Pak Roberto, terima kasih Terima kasih, Pak. banyak. Terima kasih Pak Rofandi, terima kasih Ibu Fili, terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih banyak. Oke. Terima kasih Pak Roberto. Terima kasih Pak.